Jumpa lagi dengan Kak Yose. Bagaimana kabar adik-adik di sana? Sehat? Baik? Luar biasa ya. Apapun keadaan dan kabar adik-adik di sana, kita semua tetap saling mendoakan supaya kita selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Tema sekolah minggu kita hari ini adalah Lost and Found. Artinya hilang dan ditemukan. Jadi ketika kita hilang, maka kita akan ditemukan oleh Tuhan. Sama seperti halnya ketika kita sakit, kita disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita lapar, kita akan diberi makan oleh Tuhan. Ketika kita sedih, kita akan dihibur oleh Tuhan. Dan seterusnya. Maka adik-adik yang hari ini kurang sehat atau kurang enak badan atau sakit, semoga Tuhan segera menyembuhkan adik-adik dan menyehatkan adik-adik di sana. Dan bagi adik-adik yang kurang bahagia atau kurang semangat, akan dihibur dan disemangati Tuhan lagi melalui sekolah minggu kita hari ini. Tidak perlu menunggu lama, kita langsung capcus, let's go yuk! Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Gimana kabar hari ini? Kak Vero berharap semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, Kak Vero mau tanya, adik-adik semua yang ada di rumah sering baca kitab suci nggak? Oh iya, tentunya ya, hebatnya. Dalam kitab suci ada 3 hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu ada iman, pengharapan, dan apa adik-adik? Iya, kasih Yesus ya. Yang diajarkan adalah kasih. Nah, kasih siapa yang paling besar? Yaitu kasihnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah merasakan kasih Yesus enggak? Iya, tentunya juga merasakan seperti Kak Vero yang rasakan. Kak Vero juga merasakan kasih Yesus yang sempurna dan besar. Dan karena kasih Yesus itu indah ya adik-adik. Nah, sekarang kita bangkit berdiri. Kita ajak mama, papa, adik, semua saudara, oma, opa yang di rumah untuk memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan kasih Yesus supaya kita lebih merasakan dan mengingatkan bahwa Tuhan Yesus memiliki kasih yang begitu besar buat kita. Kita siap-siap menari ya buat Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh katakan dari awal, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan lebih dari apa? Lebih indah dari bulan.
sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, marilah kita berdoa dulu. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau menyertai kami dari awal hingga akhir sekolah minggu hari ini. Berkati juga kakak pendamping Pia, Romo, dan Suster. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemimpin agama heran. Mengapa Yesus mau menghabiskan waktunya bersama orang-orang jahat? Maka Yesus menceritakan sebuah kisah tentang kasih Tuhan. Begini ceritanya. Seorang pria memiliki 2 anak laki-laki. Si bungsu meminta uang yang seharusnya diterimanya setelah ayahnya meninggal. Dengan sedih, sang ayah memberikan setengah dari hartanya kepada si bungsu. Si bungsu pindah ke negeri yang jauh. Dihamburkannya semua uangnya. Lalu datanglah masa kelaparan sehingga ia harus bekerja memberi makan babi. Ia amat lapar dan ingin sekali makan makanan babi itu. Hamba-hamba ayahku jauh lebih enak hidupnya daripada hidupku ini, pikirnya. Aku akan pulang saja dan mengaku dosa kepada ayah dan Tuhan. Mungkin ayah mau menerimaku menjadi hambanya. Si bungsu pun pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya berlari menjemputnya lalu memeluknya. Aku tidak layak menjadi anak ayah, katanya kepada ayahnya. Ambilkan jubahku yang terbaik untuk anakku ini, kata sang ayah pada hamba-hambanya. Pasangkan cincin di jarinya. Panggang sapi yang paling gemuk, anakku yang hilang kini telah ditemukan. Si sulung marah ketika mendengar ada pesta. Ini tidak adil. Ia mengomel. Aku tekun bekerja, tapi tak pernah mendapat apa-apa. Ia menghamburkan uang ayah, tapi malah mendapat pesta. Segala milikku adalah milikmu juga, jawab ayahnya. Adikmu tadi mati, kini ia hidup kembali. Tadi ia hilang, kini ia ditemukan. Kita bisa apa lagi selain merayakannya? Halo adik-adik, selamat pagi dan berkah dalam.
ketemu lagi bersama dengan Romo Danar dalam sekolah minggu hari Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022. Dan pada hari ini merupakan Minggu Prapaskah yang keempat. Di dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini, adik-adik pasti sudah mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Adik-adik mendengar cerita apa? Ceritanya menarik. Ada seorang pemuda yang meminta haknya, hartanya kepada orang tua. Karena orang tuanya itu baik hati, maka diberikanlah semua haknya, harta yang menjadi hak dari pemuda itu. Nah, ketika sudah mendapatkan harta, yaitu uang yang banyak, pemuda itu pergi dari rumah. Perginya untuk apa? Untuk jajan, untuk foya-foya, untuk pesta, dan untuk kegiatan bersenang-senang. Karena situasi yang senang, makan-makan dan berpesta, akhirnya pemuda ini tidak menyadari ternyata uangnya habis. Ia tidak punya apa-apa. Nah, ketika uangnya tidak punya, habis dan tidak punya apa-apa, ia akhirnya lapar. Nah, teman-temannya yang diajak pesta tidak mau peduli lagi dan membiarkan pemuda ini untuk tetap lapar. Karena tidak punya uang dan tidak punya apa-apa, bagaimana mau bisa makan? Maka pemuda ini harus terpaksa makan dari makanan sisa-sisa. Bisa dibayangkan yang awalnya bisa beli ini, bisa beli itu, tetapi makan dari sisa-sisa orang. Bahkan makan dari ternak babi. Bisa dibayangkan yang bisa beli ini, beli itu, tetapi akhirnya tidak bisa makan. Lalu karena dia tidak merasa kuat dan tidak mau dengan situasi seperti ini, akhirnya apa? Pemuda ini kembali kepada orang tuanya. Dan pemuda ini meminta maaf dan orang tuanya pun memaafkan. Adik-adik yang terkasih, kita bisa belajar dari pemuda ini dan juga orang tua dari pemuda ini. Kita bisa belajar dari pemuda ini berkaitan soal murah hati. Bagaimana kita juga bisa belajar yang namanya pertobatan. Lalu bagaimana juga yang namanya memaafkan. Kita juga bisa belajar dari orang tua pemuda ini yang murah hati, yang memberikan hartanya, haknya kepada anaknya, diberikan semuanya tanpa mohon balas budi. Tetapi kita juga bisa belajar dari pemuda ini, yaitu bertobat. Dia merasa bersalah, dia merasa berdosa, akhirnya bertobat karena telah berfoya-foya dan akhirnya ditegur oleh Tuhan, tidak bisa makan, bahkan makan dari sisa-sisa orang, bahkan dari makan ternak. Bisa dibayangkan pertobatan inilah akhirnya ia mau menyadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber kekuatan. Akhirnya ia mau menyadari itu dan mau bertobat. Lalu belajar dari orang tua lagi yang mengampuni dan memaafkan. Kendati disakiti oleh anaknya yang meminta hartanya, kemudian pergi dari rumah berfoya-foya, tapi kemudian ketika mengalami kesulitan datang lagi ke rumah dan orang tuanya memaafkan. Adik-adik, makanya kita bisa belajar bagaimana kita menjadi orang yang murah hati. Bagaimana kita untuk bisa bermurah hati gampang. Di masa Prapaskah ini, adik-adik bisa menyisihkan uang saku yang diberikan oleh orang tuanya, dimasukkan di dalam kotak APP. Dengan demikian, itu bisa membantu teman-teman adik-adik yang membutuhkan, yang mungkin belum bisa makan, belum bisa membeli peralatan sekolah, atau bahkan belum bisa bersekolah. Kemudian kita juga bisa belajar untuk menjadi pribadi yang mau bertobat.
Bagaimana? Ya berani mengakui kesalahan jika kita sungguh berbuat salah, entah itu kepada bapak ibu kita, mama papa kita, adik, kakak, maupun kepada guru-guru serta teman-teman. Berani mengakui kesalahan, dan ini bentuk pertobatan. Dan yang ketiga, bagaimana kita belajar yang namanya mengampuni. Kita bisa mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Dengan mengampuni inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk berani mengampuni sesama kita yang mungkin sangat susah dilakukan, tetapi kita bisa melakukan itu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mari kita mohon karunia Roh Kudus agar adik-adik mampu untuk menjadi pribadi yang murah hati, bertobat, dan juga mau memaafkan atau mengampuni. Dengan demikian, adik-adik sungguh menjadi anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Katolik yang sungguh murah hati, berani bertobat, mengakui kesalahan, dan juga memaafkan. Rahmat Allah membantu dan menerangi adik-adik semua. Selamat pagi dan berkah dalam. Adik-adik Pia tetap di sini. Ini saatnya sesi kreativitas. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Eli. Siapa nih minggu kemarin yang sudah membuat kreativitasnya? Terima kasih, adik-adik hebat luar biasa. Hari ini Kak Eli akan mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas yang tidak kalah seru dengan kreativitas minggu lalu tentang pelukan kasih. Siapa nih yang penasaran? Ayo langsung kita mulai ya. Alat dan bahan yang kita gunakan hari ini: beberapa lembar karton manila, penggaris, gunting, lem, spidol dan ballpoint, kemudian jangka atau mal berbentuk lingkaran dan diameter kurang lebih 7 cm. Sudah siap adik-adik? Ayo kita mulai kreativitas kita hari ini. Adik-adik, kita mulai dengan menggambar telapak tangan kita di kertas. Kita buat 2, kanan dan kiri ya. Kemudian nanti kita klik. Ini Kak Eli sudah membuat 2. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua, adik-adik bisa membuat bentuk lingkaran dengan jangka atau mal tadi dengan diameter kurang lebih sekitar 7 cm. Kemudian yang ketiga, kita buat bentuk persegi panjang dengan panjang kurang lebih sekitar 10 cm dan lebar 7 cm. Kemudian kita tulis ayat emas kita hari ini, Lukas bab 15 ayat 24. Yang keempat, kita buat bentuk persegi panjang dengan karton yang berwarna lain kurang lebih sepanjang 30 cm dan lebar 8 cm. Setelah itu kita lipat sedikit buat mengambil titik tengahnya. Nah, seperti ini. Setelah semua pola siap, kita mulai dengan menggambar wajah di pola yang berbentuk lingkaran ya adik-adik. Kita buat mata, mulut. Adik-adik lebih jago menggambar mungkin daripada Kak Eli ya. Mulutnya tersenyum. Dengan tersenyum, kita merasa gembira. Nah, seperti adik-adik. Bila adik-adik suka, adik-adik bisa menambahkan aksesoris seperti ini. Adik-adik yang cowok mungkin bisa menambahkan topi. Kebetulan Kak Eli juga membuat untuk adik-adik yang cewek. Adik-adik bisa menambahkan membuat rambut atau dasi kita. Bagus kan? Kemudian kita mulai dengan menempel wajah tadi. Kebetulan Kak Eli cewek, Kak Eli nempel yang cewek ya. Nah ini tadi Kak Eli lipat bagian tengahnya, kita ambil titik tengah itu untuk meletakkan kepala biar pas di tengah.
bagian lehernya seperti ini ya. Kita lem bagian tengah tadi sedikit aja. Setelah itu kita ambil ayat emas, kita lem juga, kemudian kita tempel di bawah. Setelah itu kita mulai dengan menempel telapak tangannya, yang kanan dan yang kiri. Kita lem di bagian lengan, sedikit aja. Bagian jempol itu ada di atas ya adik-adik, kita rekatkan di belakang. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Seperti ini adik-adik. Kreativitas kita hari ini sudah selesai. Adik-adik, siapa nih yang masih suka nonton Teletubbies? Winky, Dipsy, Lala, dan Po sukanya bilang apa? Ayo. Iya, berpelukan. Seperti judul kreativitas kita hari ini tentang pelukan kasih. Ayo, sekarang kita coba satukan jari-jarinya biar bisa berpelukan juga seperti Teletubbies. Nah, seperti ini adik-adik. Demikian kreativitas kita hari ini. Tetap semangat dan tetap saling berpelukan dalam kasih. Berkah dalam. Hai teman-teman, bagaimana sekolah minggu hari ini? Seru kan? Sebelum mengakhiri sekolah minggu, kita berdoa dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu ini. Memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu, kakak pendamping Pia, Romo, dan suster. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Karena Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mengakhiri sekolah minggu pada minggu ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati adik-adik sekalian, kesehatan, keluarga, studi, dan cita-cita yang diharapkan agar senantiasa dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat pagi dan berkah dalam. Sampai ketemu. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, siapa yang mau mengikuti jalannya Tuhan Yesus? Iya, oke, hebat ya. Apakah jalannya Tuhan Yesus itu mulus adik-adik? Apakah jalannya lancar aja? Iya, tentunya jalan serta Yesus itu ada suka, ada duka. Tetapi adik-adik semua tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus yang menjamin adik-adik semua. Ketika mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhan Yesus yang akan membimbing adik-adik semua untuk selalu berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik semua, yuk kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan.
jalan serta Yesus. Oke adik-adik, yuk kita ajak mama, papa, opa, oma, adik semua yang ada di rumah ya. Tidak menyangka sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Bagaimana? Tetap menyenangkan seperti biasanya ya adik-adik? Seperti adik-adik sudah melihat, menikmati, dan mendengarkan dari sapaan awal, gerak dan lagu, firman Tuhan, dan sampai kreativitas, adik-adik bisa melihat itulah yang dinamakan kasih Tuhan. Kasihnya luar biasa ya adik-adik. Maka dari itu kita perlu bersyukur dan bersukacita setiap hari. Dan sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Bye-bye.